Sebelum kalian nyimak alur perjalanan cerita Xiaoyan, di Battle Through the Heavens versi novel, jangan lupa guys, like dan subscribe-nya, channel YouTube, Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, Chapter 1501, Ruang Hancur. Bam! Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ada sidik jari berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke Xiaoyan di kejauhan, yang bibirnya terangkat menjadi senyuman. Rasa dingin melonjak di dalam hati mereka. Klan kuno sangat memperhatikan harga diri mereka, namun Xiaoyan dengan kejam menamparkan Yao Tian di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini merupakan penghinaan yang lebih besar dari sekedar membunuhnya. Kamu berani memukulku. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah merah padam. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek seperti penyu besar di tengah gemuruh yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini diselimuti duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tangan Anda. Wajah avatar spiritual Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia menyaksikan bentuk penyu api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan geram terdengar. Roh api yang sangat besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi dengan duri api, tanpa basa-basi diayunkan ke kepala Xiaoyan. Suara angin kencang itu segera mulai bersiul. Trik kecil, avatar spiritual Xiaoyan dengan dingin tertawa saat melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Kura-kura itu segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Gruk, wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. The Turtle Spiritual Earth Flame hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiaoyan bisa melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh melampaui Yao Tian. Itu adalah masalah yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Bajingan, pertarungan antara Xiaoyan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Pada saat Yao Wangui pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian mengalami cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengeluarkan raungan marah. Dengan suara, swoosh, tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangan besarnya terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Xiaoyan tidak berniat untuk bentrok langsung dengan Yao Wangui. Tubuh spiritualnya pecah. Itu terpisah menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya tajam saat dia memelototi Xiaoyan di kejauhan. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiaoyan. Pukulan dilemparkan pada saat bersamaan. Hantu tua, kamu benar-benar omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda yang terbesar di sini? Petik 2. Ziyan yang berada di samping Xiaoyan menunduk setelah melihat serangan Yao Wangui lagi. Dia mengambil langkah maju dan memblokir Xiaoyan. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas cerah besar meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu bertabrakan dengan Yao Wangui. Bang! Bentrokan antara dua bintang elit 4 Doseng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Riak kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Ziyan saat dia berbicara dengan ekspresi suram, naga void kuno. Ziyan mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya.
Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama dengannya. Tubuh naga Void kuno sangat kuat bersama dengan konstitusi naga Phoenix-nya yang kuat. Meskipun levelnya sama dengan Yao Wangwei, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi Ziyan untuk menghabisinya. Orang tua yang berlebihan. Ziyan secara acak menepuk tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu, Yao Wangwei menjadi sangat marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya menjadi hijau dalam prosesnya. Ia hendak berteriak marah ketika Yao Ling yang dari tadi diam tiba-tiba menariknya ke belakang dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangwei, ini hanyalah bentrokan temperamental antara anak muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu dengan campur tangan. Sun Er juga sedikit tersenyum saat ini saat dia tiba-tiba berkata. Saya pikir setiap orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda kemungkinan besar tidak datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Petik 2. Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini? Yao Wangwei menuntut dengan dingin. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Yao Wangwei, nona muda klan saya hanya menyatakan fakta. Kamu seharusnya tidak mencoba menjadi terlalu mengganggu. Orang tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang lemah. Yao Wangwei hanya bisa mengayunkan lengan bajunya karena marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami mengenal Gu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan bersama Ziyan, 3 orang tim mereka kemungkinan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin dengan marah. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yaoku melakukan sesuatu dengan rendah hati, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan yang baik jika kamu mencoba melompati kepala kami. Petik 2. Xiaoyan tersenyum tapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangwei, sungguh tragedi bahwa seseorang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao memelototi Yao Wangwei saat dia perlahan berkata, tablet klan tidak akan meninggalkan siapapun yang memiliki nama biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu, bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini secepat mungkin. Yao Wangwei hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apa menurutmu aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang mendinginkan hati seseorang. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain yang mempermalukan Yao Lao, namun mulut Yao Wangwei ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Ziyan di samping berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yao Wangwei. Jika Yao Wangwei berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Kamu, wajah Yao Wangwei menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya bajingan tua. Dia baru saja akan mengutuk dengan marah sebelum dia mundur karena mata tajam Ziyan. Tanpa disadari, ketiga tim pria mereka mengalami kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Ziyan kembali tapi dengan kekuatan menakutkan Xiaoyan, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar dari klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangwei hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki semacam itu. Matanya seram saat menyapu Xiaoyan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling menjauh. Semua orang dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat Yao Wangwei mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao akan menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan mengendur saat Yao Wangwei dan 2 anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan senang pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiaoyan di bawah sayapnya dan mencegahnya dari cedera. Pada saat ini, posisi ini diam-diam telah berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit saat memikirkan hal ini. Guru,
Saya akan menemani Anda ke klan Yao setelah kita menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Xiao Yan memandang Yao Lao yang mendesah dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Iya, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumannya hangat dan senang. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangui mundur setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kelompok Xiao Yan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga Void kuno kuat, itu tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah akhir dari lelucon, semua orang sekali lagi menempatkan perhatian mereka pada ruang yang rusak di kejauhan. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lava krem. Beberapa gelembung kadang-kadang keluar darinya karena gelembung-gelembung tersebut keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Bang-bang, penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Sangat mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem terbentuk samar-samar di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu area ini meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk bergerak." Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dipancarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara tergesa-gesa dari angin kencang. Banyak tubuh dengan aura yang kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem, dengan peluit. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas luar biasa melonjak di dalam pupil hitamnya. Memurnikan Demonic Lotus Flame, saya akhirnya menunggu sampai hari ini. Battle Through the Heavens, Chapter 1502, Alam Api Iblis. Xiao Yan GG, kau harus meminta siapapun dalam kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Seng untuk pergi. Angka tidak penting dalam mencoba untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Sun Er menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur seperti segerombolan belalang. Iya, Xiao Yan mengangguk. Meskipun orang-orang elit dari aliansi ini dapat dianggap ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat di luar dunia ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan doki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan sembrono menyerbu ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi dulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dimengerti. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak menyesal bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiao Yan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadapi Xiao Yan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak dekat. Setelah itu, dia pindah bersama penatua Huo Yao, yang memimpin kelompok. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke klaster cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiao Yan GG, dikabarkan bahwa api lotus pemurnian iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, apapun yang Anda lihat setelah memasuki ruang tersebut, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus mencoba mengendalikan semua emosi. Jika tidak, emosi ini akan menarik nyala api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh, ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius. Bahkan mereka,
sebagai alkemis, tidak terlalu mengetahui banyak detail tentang itu. Tak disangka bahwa api lotus pemurnian iblis ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dimengerti, setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Petik 2. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat dia menyerbu ke dalam kumpulan cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya sejenak terpesona oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Sungguh suhu yang menakutkan. Kesan pertama yang diberikan ruang yang diubah kepada Xiaoyan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini yang ditutupi oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan melonjak keluar darinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru kemudian panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini dunia di mana Purifying Demonic Lotus Flame disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini dengan Sun Er dan yang lainnya. Mengapa hanya dia satu-satunya di tempat ini? Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikitpun dengan api putih krem. Api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api lotus pemurnian iblis, tapi seseorang masih tidak boleh meremehkan mereka. Apalagi seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi lebih baik berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Jari-jarinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya melesat ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia harus menemukan yang lain. Tubuh Xiaoyan dengan cepat bergegas melewati lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruangan menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan dari api langitnya. Bahkan udara di alam ini mengepul. Sebuah kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh negeri. Xiaoyan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Laut api masih belum berakhir bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke daerah yang berbeda ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda akan dikirim kemana-mana saat aku masuk. Xiaoyan dengan erat mengerutkan alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikiran dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Suara lembut tiba-tiba keluar dari jarak dekat di depan Xiaoyan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka menunjukkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa, 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tak disangka mereka benar-benar muncul di tempat ini. Apalagi dari penampilan-penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiaoyan. Mengapa kalian semua di sini? Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam saat dia menatap mereka bertiga. Doki di dalam tubuhnya dengan tenang mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada, kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Aula Jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Kabut hitam berputar sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiaoyan merasa seolah-olah disambar petir saat dia melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiao Zhan." Orang yang telah ditarik keluar oleh kepala Aula Jiwa ternyata adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Yan tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya,
dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk melawan Hall of Souls kita. Kehancuran klan Anda. Petik 2. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara lemah, karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup. Berhenti. Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara kepala Hall of Souls. Kepala Aula Jiwa dengan dingin tertawa saat mendengar raungan Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Zhan dengan paksa hancur. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan kusam saat melihat titik cahaya menghilang. Tubuhnya gemetar, niat membunuh yang menakutkan dengan liar menyapu dari dalam hatinya. Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiao Yan. Engah, kedua mata Xiao Yan memerah darah. Nafasnya menjadi berat seperti banteng saat dia menatap tajam ke kepala Hall of Souls. Dia maju selangkah, namun, tubuhnya segera berhenti saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Api yang menakutkan mulai mengamuk dengan liar di dalam tubuhnya. Api setan, rasa sakit yang tiba-tiba terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya segera terkejut saat dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah lenyap. Ini buruk, saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk menggerakkan emosi seseorang. Petik 2. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan dari seluruh situasi. The Demonic Flame mungkin kuat, tapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakar saya. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat diubah saat api surgawi barunya, yang telah dibentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem, bertahan sesaat sebelum mulai dipaksa kembali dalam kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia berkeringat, beruntung ketahanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Sungguh layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan ilusi dari pohon bodhisattva kuno. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem lenyap. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Pada saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama dalam kabut ini. Mayat dari beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu pasti disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru, setelah menyapu matanya, Xiao Yan menghentikannya pada sosok tua tak jauh di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tapi wajah Yao Lao dipenuhi rasa sakit. Bibit api putih krem, samar bahkan telah muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Battle Through the Heavens, Chapter 1503, mendobrak sebuah obstruksi. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengusir api iblis yang membakar di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Douseng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak saat hatinya merasa kaget. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba membentur punggung Yao Lao. Teriakan pelan juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiao Yan telah mencampurkan fluktuasi spiritual dalam seruan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan keras dengan jiwa Yao Lao,
menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yao Lao, yang telah membuka matanya, menatap Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Jadi, memurnikan api teratai setan itu menakutkan." Tak disangka hal itu sengaja menciptakan ilusi untuk menggugah emosi seseorang untuk menarik nyala api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Petik 2. Xiao Yan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, "Kabut di tempat ini agak aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu." Petik 2. Di mana leluhur Huo Yun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit Douseng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Saya mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di area ini. Sun Er dan yang lainnya juga menghilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Kemungkinan besar mereka bersama Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Petik 2. Iya, Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat aneh ini. Satu-satunya hal yang dia merasa beruntung adalah dia tidak membawa masuk kelompok besar. Jika tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat bergegas keluar dari kabut. Dia tidak bertindak atas dasar kebaikan dan menyelamatkan mereka semua. Sebagian besar orang di sini setelah Purifying Demonic Lotus Flame. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasakan tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah lolos dari kabut. Mereka menoleh dan memandang kabut putih krem, yang aneh. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiao Yan GG, suara riang keluar dari jarak dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat platform besar tergantung di udara tidak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Saat ini, kelompok Sun Er dikelompokkan di peron. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao yang telah keluar dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Dia bertukar pandangan dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya. Tetapi area di depannya tidak berubah. Itu bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," kelompok Sun Er dengan cepat bergegas maju. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak terduga bahwa api teratai setan yang memurnikan sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk. Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah skill ultimate unik dari Purifying Demonic Lotus Saint. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Saint pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut tersebar barulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gu Nanhai samar-samar tersenyum sebelum menghela nafas. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat menggunakan skill ini 1000 tahun yang lalu. Tak disangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Petik 2. Purifying Demonic Lotus Saint, Xiao Yan mengingat klaster cahaya setelah mendengar nama ini. Klaster cahaya seharusnya dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Saint, tetapi hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa klaster cahaya yang bereaksi terhadap Purifying Demonic Lotus Flame menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Di mana sisanya? Mata Xiao Yan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Dunia ini adalah dunia dari api lotus pemurnian iblis.
Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Kemana kita akan diantar akan tergantung pada niatnya, jelas Sun Er. Itu sengaja memungkinkan kami untuk berkumpul. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari area ini, bahkan saya akan mengalami serangan balik yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat tangguh. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan leluhur di marga, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api teratai setan yang memurnikan. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar itu. Kita harus mengatasinya jika kita ingin sampai di api lotus pemurnian iblis. Tempat ini telah diatur oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Sepertinya tidak akan mudah untuk memaksa masuk melalui itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkomentar. Ini adalah wilayah dari Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan kita hanya dapat mematuhi aturannya sebelum dapat menemukan tubuh aslinya. Gu Nanhai sedikit tertawa. Dia hendak melanjutkan mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang menakutkan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati, Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang sekitar mereka. Alam api iblis terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati. Bang-bang, ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis. Retakan muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem, menyapu dari retakan. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem, di sekitar tubuh mereka keluar dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini diselimuti nyala api. Semuanya memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kembali ke banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh yang nyata dan aura mereka semua cukup kuat. Hati-hati, mereka semua adalah budak api, ahli yang telah disempurnakan oleh api lotus pemurnian iblis. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaum. Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serentak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan menakutkan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiao Yan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah seorang elit Douseng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Tokoh api itu berubah menjadi tidak ada sekelompok pada satu waktu, tetapi terlepas dari betapa ganasnya serangan kelompok Xiao Yan, masih ada budak api dalam jumlah tak terbatas yang melonjak keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa masuk. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, ayo pergi. Jari kaki Xiao Yan menempel di tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menyerang kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar itu. Bang! Pintu besar tiba-tiba retak terlepas dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak api yang tak berujung berhenti saat pintu besar itu pecah, mereka tetap tergantung di langit berdesakan bersama. Ayo pergi! Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Kelompok Yao Lao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melirik budak api tak berujung di belakangnya dan kemudian melihat ke area di balik pintu besar. Setelah hening sesaat, dia mengangguk dan berkata, ayo pergi. Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak,
dan dia memimpin dengan kepala melalui pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Sisa di sini berarti menghadapi pasukan budak api yang tak ada habisnya. Tampaknya itu hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius. Battle Through the Heavens, Chapter 1504, Kapak Raksasa Berwarna Darah. Api putih krem, memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi seluas hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu bergabung bersama dan berubah menjadi naga api besar yang bertahan di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang melonjak darinya. Kelompok Xiao Yan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiao Yan tanpa sadar dirajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiao Yan telah menyerbu melalui 3 aula yang mirip dengan ini. Tetapi semakin jauh mereka maju, budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiao Yan, setiap budak api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiao Yan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Douzeng harus menguatkan perhatian mereka, terutama ketika para budak api ini bekerja sama dengan sempurna. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Elder Gu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menyerang seperti ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Doqi di dalam tubuh mereka akan habis cepat atau lambat jika mereka terus menyerang melalui aula yang tak ada habisnya ini. Energi alami di alam ini dicampur dengan nyala api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Douzeng tidak akan bisa bertahan jika kelelahan seseorang lebih dari asupannya. Kami tidak punya pilihan lain. Alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai setan pemurnian selama ribuan tahun. Jika tidak, orang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Xiao Yan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerbu ke tempat berikutnya, tempat sebelumnya akan menghilang dengan aneh. Sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat diam-diam memindahkan tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah para leluhur dari klanmu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Xiao Yan bertanya, iya, apakah api teratai setan yang memurnikan lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya. Meskipun api lotus pemurnian iblis 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih menderita luka serius, tapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari tampilan kabut surgawi mimpi buruk, api teratai setan yang memurnikan saat ini lebih kuat. Gu Nanhai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Matanya sedikit berkedip. Sepertinya Purifying Demonic Lotus Flame ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka. Semua orang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Dimainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo terus berjalan. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya sudah kembali dingin. Semua orang terkejut mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk saat tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat bersamaan. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan pasukan budak api di aula dalam sekejap. Setelah itu, semuanya berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi rintangan selama periode waktu berikutnya, tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap aula besar memiliki budak api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan budak api meningkat semakin jauh mereka berkelana. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan tentara budak api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius.
Tuduhan terus-menerus mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak elit Douseng, menyebabkan mereka merasa kelelahan. Bang! Pintu besar aula itu dihancurkan oleh Xiao Yan yang tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul saat pecahan batu ditembakkan. Semua orang merasakan kelelahan di hati mereka saat mereka melihat aula besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga berbagai rintangan ini berakhir. Hah! Mata Xiao Yan menyapu aula besar itu. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara, karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak penuh dengan budak api. Sudahkah kita melewati semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahan itu. Tidak, Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada nyala api yang tertinggal di sekitar tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. Bintang 4 Douseng. Tubuh Gu Nanhai dan Ziyan dengan lembut bergetar saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun keduanya juga bintang 4 Douseng, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga budak api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Seberapa mengerikankah api lotus pemurnian iblis ini? Itu bisa mengubah bintang 4 Douseng menjadi budak api. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan miliknya. Dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis, dia memiliki otonominya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi muram. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita harus dapat mencapai lokasi api lotus pemurnian iblis setelah kita melewati ini. Petik 2. Ini tidak akan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan formasi mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan bintang 4 Douseng. Tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah kita datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik melihat ke arah Gu Nanhai saat dia berbicara dengan nada yang agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya secepat mungkin. Saya benar-benar kesal. Iya, Gu Nanhai tidak menolak sarannya. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya untuk sendirian menghadapi pria kurus ini. Perhatikan lingkungan, Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka memisahkan dan mengepung sosok manusia kurus itu. Ziyan dan Gu Nanhai mendarat di depan pria itu. Mata tertutup rapat dari sosok manusia itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar. Sepasang mata hitam pekat yang hampa dari emosi terungkap, tapi jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan budak api yang mereka temui sebelumnya. Meski begitu, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gu Nanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasananya menjadi lebih tegang. Xiao Yan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang belum mencair dalam 10.000 tahun. Bang! Tanah dari aula yang tenang tiba-tiba bergetar saat sosok kurus itu dengan lembut mengepal ruang kosong di depannya. Kapak, merah darah setinggi 10 kaki yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini tampak sedikit lucu di bawah kerangka kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan yang disembunyikan oleh sosok kurus. Orang ini sangat kuat, ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis. Gu Nanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak berwarna darah raksasa. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul. Tiga pasang mata saling melirik. Angin liar tiba-tiba bertiup saat tiga sosok bertabrakan secara brutal. Riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Dentang-dentang, tiga sosok di aula besar bersinar dengan kecepatan yang mempesona. Percikan terus menyembur saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang sangat kuat mulai retak 1 inci demi 1 inci. Banyak garis retakan mulai menyebar. Kelompok Xiao Yan sudah mundur dengan jarak yang sangat jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur karena tiga elit Douseng saling bertukar pukulan. Hanya riak sisa yang membuat mereka merasa terpesona.
Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gunanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar tidak menyerah. Kapak besar menari seperti angin saat aroma darah menyebar ke seluruh aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gunanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurusmu berangsur-angsur dirugikan saat pertarungan berlanjut. Namun, pembalasan sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gunanhai tampak sedikit sengsara. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. Dentang, ketiga sosok itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan menyapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mengaum, mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas yang gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat cahaya kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiaoyan segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia sepertinya disambar petir saat wajahnya menjadi kusam. Ini, tato klan Xiao. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao? Battle Through the Heavens. Chapter 1505, Ilusi dan Realitas. Mata Xiaoyan tertegun ketika dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar sepertinya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan Xiao klan. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka tertuju pada Xiaoyan. Mereka semua telah melihat Xiaoyan menggunakan tato klan Xiao. Karenanya, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur dari klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar saran ini. Api lotus pemurnian iblis ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang melacak sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama dari yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin api ini menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiaoyan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat saat perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini sepertinya telah menjadi budak api dari api teratai setan yang memurnikan. Bang! Pria kurus, yang auranya melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiaoyan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Ziyan dan Gunanhai. Retak, penghalang energi seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan yang bisa menebas langit dan daratan ini. Penghalang itu dengan cepat dihancurkan. Ziyan dan Gunanhai di dalam tampaknya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka menjadi pucat saat mereka terhuyung-huyung puluhan langkah mundur. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak sedalam setengah kaki. Mengaum, pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Ziyan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat menembus udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Ziyan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Ziyan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung, kapak berwarna darah besar dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Wajah seperti mayat dari pria kurus, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak berwarna darah besar yang tergantung di atas kepalanya, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Teratai api yang mengapung di telapak tangannya di bawah lengan bajunya tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya, matanya menatap wajah pria kurus itu, yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu nama sesepuh ini?" "Saya Xiaoyan, anggota klan Xiao." Petik 2. Klan Xiao. Riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini.
Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari tampang situasinya, orang misterius ini sepertinya terkait dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun, kegembiraan ini hanya melonjak ke dalam hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus selanjutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia menatap Gunan Hai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, Xiao Chen. Xiao Chen, pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Gu, apakah Anda kenal dengan sesepuh ini? Sun Er bergegas dan bertanya dengan heran. Saya tidak kenal dia, namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Manhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui. Jumlahnya tewas di kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar. Berita tentang Purifying Demonic Lotus Flame telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gunan Hai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar dari klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gunan Hai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia memandang Xiao Chen ini, yang merupakan nenek moyang klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan pergulatan di wajahnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali dari api teratai setan yang memurnikan. Gunan Hai berteriak dengan suara rendah kaget setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Api samar berwarna krem, perlahan keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit heran saat melihat ini. The Purifying Demonic Lotus Flame mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao Yan tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi itu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan sesaat kemudian. Xiao Yan GG. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetar. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk pundak Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen secara aneh terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem, yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya parau saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Xiao Yan diam. Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tetapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao,
klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai setan yang memurnikan, Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua tidak cocok untuk memurnikan api teratai setan, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih parau. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Berderak, seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada podium batu besar. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia melirik ke podium batu di ujung. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang diam saat menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat singgasana besar dengan tenang duduk di atas altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyuman yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Anda akan bisa mendapatkan esensi dari api iblis jika Anda mengalahkan saya. Jika tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi tampaknya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi serius saat hati mereka mulai merasa kalah. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas untuk waktu yang lama. Wajahnya menunjukkan kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Purifying Demonic Lotus Flame, sepertinya Anda telah memperoleh semua warisan dari Purifying Demonic Lotus Saint. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan diam-diam bergema di panggung. Senyuman hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang. Bersambung.